D.I. Pandjaitan memiliki nama panjang Donald Isaac Pandjaitan. Ia seorang Mayor Jenderal TNI Anumerta. Dia lahir di Baliga, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 19 Juni tahun 1925. Pendidikan umum tertinggi yang pernah ditempuh D.I. Pandjaitan ialah Sekolah Mulo atau Markwitbreed Lagrange Onderwijs, yang sekarang kita sebut Sekolah Menengah Pertama. D.I. Pandjaitan memasuki Mulo tanpa ujian pendahuluan, karena angka-angka rapornya selama di HIS atau Hollage English School, yang sekarang kita sebut sekolah dasar, bisa dikatakan lumayan menonjol. Sebenarnya D.I. Pandjaitan ingin melanjutkan sekolahnya ke HBS atau Hoge Berger School, tetapi karena keadaan ekonomi orang tuanya sebagai pedagang kecil tidak memungkinkan. Karena itulah pada akhirnya dia memasuki sekolah Mulo di Tarupung sesuai dengan permintaan orang tuanya. Pada waktu bersekolah di Mulo, D.I. Pandjaitan mengalami musibah, kedua orang tuanya meninggal dunia. Meskipun dalam keadaan yang demikian, dia berhasil juga menyelesaikan pendidikannya. Tidak lama sesudah D.I. Pandjaitan menamakan sekolah Mulo, di Indonesia terjadi perubahan politik. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan sejak bulan Maret tahun 1942 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang. Donald Isaacus Pandjaitan yang jebolan kelas 3 Mulo itu kepincut masuk tentara. Pekerjaannya di perusahaan kayu Panglong 40 pun ia tinggalkan. Dia ingin seperti leluhurnya yang pernah berperang di pihak Sisingamangaraja ke-12. Keinginan masuk tentara sudah ada di kepalanya ketika bekerja di Atakasanyo Kabushiki Kaisha yang mempekerjakan tenaga Romusa dari Jawa. Kebetulan Jepang di Sumatera sedang buka lowongan perwira atau opsir untuk tentara sukarela yang saat itu disebut dengan Jugun. Sebelum cabut dari Panglong 40, atasannya seorang Jepang bernama Oba tak rela melepaskannya. Ia bahkan menakut-nakuti D.I. Pandjaitan dengan mengatakan bahwa kalau Pandjaitan ditempatkan di lapangan terbang dan sekutu menyerang dengan pesawat terbang B-29, maka D.I. Pandjaitan harus memegang senapan mesin dengan kaki yang terikat, supaya tidak bisa menghindar ketika pesawat B-29 milik sekutu itu menembak, yang akhirnya akan membuat D.I. Pandjaitan mati. Akan tetapi Donald Isaacus Pandjaitan tak terpengaruh omongan bos Jepangnya itu. Dia tetap masuk Jugun pada tahun 1944. Sebelum masuk sekolah opsir, Donald minta surat rekomendasi dari bekas bosnya di Ataka, Mayor Higashi. Ia pun memperoleh rekomendasi yang dibutuhkan. Berbekal rekomendasi itu, bersama juga ijazah dan raport kelas 3 Mulo, serta kemampuan bahasa Jepang, diterimalah dia masuk Jugun. Setelah dilatih di sekolah opsir, Jugun Pekanbaru, dia diberi pangkat setara dengan letnan yang saat itu disebut Yusoi. D.I. Pandjaitan jadi Jugun ketika militer Jepang perlahan kalah dalam Front Pasifik. Baru sebentar berdinas, Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Jugun pun akhirnya dibubarkan dan D.I. Pandjaitan kehilangan pekerjaan di Riau. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR terbentuk pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Di hari tersebut, berita proklamasi baru sampai ke telinga pemuda-pemuda di Riau. Presiden Riau yang pro-republik pun menghubungi Hasan Basri, kawan dekat Donald Isaacus Pandjaitan, agar membentuk BKR juga di Riau. Tak menunggu lama, selain Donald Pandjaitan, ada juga Usman Pohan, P. Hutapea, ditambah 47 orang mantan Kaigun Heiho dari Singapura yang dipimpin oleh Abdul Muthalib. Suprantas dan Himron Sahaman pun bergabung ke dalam BKR di Riau. Selain itu masuk pula banyak pemuda yang tidak punya latar belakang militer dan tidak punya pengalaman mengikuti latihan militer. Para mantan Heiho kemudian dijadikan komandan regu. Di BKR, D.I. Pandjaitan dijadikan sebagai kepala urusan latihan. Beberapa bulan kemudian, ketika Tentara Keamanan Rakyat atau TKR diresmikan, D.I. Pandjaitan menjadi komandan batalion di Resimen 4 Riau dengan pangkat mayor. Pada akhir 1945, D.I. Pandjaitan diangkat pula menjadi kepala pertahanan kota Pekanbaru. Usianya kala itu baru berumur 20 tahun. Beberapa tahun kemudian pangkatnya sempat turun jadi kapten karena adanya rerah. Karir militernya pun berlanjut dan lebih dari separuh usianya dihabiskan di lingkungan militer. Mulai dari Jugun lalu ke Tentara Nasional Indonesia atau TNI sejak masih bernama TKR, sampai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.
Pada masa revolusi di Pekanbaru banyak terdapat romusa-romusa menjadi gelandangan yang masih merasakan sengsara walaupun Jepang telah pergi. DI Panjaitan pun memberi mereka kesempatan menjadi pengawal negara dan pembela bangsa dalam kesatuan TKR. Di tengah kurangnya logistik, khususnya beras, TKR Pekanbaru berhubungan dengan TKR Tapanuli. Kain-kain milik sekutu dari Singapura yang ada di Pekanbaru pun dibarter dengan beras dari Tapanuli. Letnan TD Pardede dari TKR Tapanuli memimpin 6 truk pembawa beras dari Tapanuli. Rombongan truk itu kembali ke Tapanuli dengan kain-kain bahan pakaian. Di masa pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI, DI Panjaitan terlibat sebagai pimpinan dari pusat perbekalan pemerintah yang bergerilya di pedalaman Sumatera. Setelah ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda dan pejabat-pejabat tingginya ditawan. Kuatnya blokade ekonomi lewat laut oleh Belanda memaksa DI Panjaitan terlibat usaha penyelundupan dalam perang terhadap Belanda itu. Setelah pengembalian kedaulatan menyusul hasil konferensi meja bundar pada Desember 1949, DI Panjaitan berdinas di Komando Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan. Dari kapten, pangkatnya perlahan naik menjadi mayor di tahun 1952. Pada 1956, ia menjadi letnan kolonel dan pada tahun 1960 naik lagi menjadi kolonel. DI Panjaitan juga pernah menjadi kepala staf divisi Sumatera Utara di Medan sejak 14 Desember tahun 1949, lalu menjadi kepala seksi 2 operasi Komando TNT 1 Bukit Barisan pada tahun 1950. Pada tahun 1952 dia dijadikan menjadi wakil kepala staf Komando TNT 2 Sriwijaya di Palembang. Setelah berdinas di Sumatera dia diikutkan dalam kursus atase militer pada tahun 1956. Ia pun sempat dikirim ke Bonn, Jerman Barat sebagai atase militer. Menurut pengakuan Marite, DI Panjaitan pernah bertemu Baharudin Yusuf Habibie Muda yang kala itu kuliah di Jerman. Menurut Suharyo Pamodiwirjo alias Haryo Kecik, seperti dicatat Antonius Sigit Suryanto dalam Suara di Balik Prahara, sebelum belajar di US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika pada tahun 1963 sampai tahun 1964. DI Panjaitan pernah belajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat Bandung sekitar tahun 1960-an. Saat itu dia satu kelas dengan Kolonel Soeharto. Ketika Soeharto ditunjuk oleh Kolonel Soeharto menjadi Ketua Senat, DI Panjaitan menolaknya dengan keras karena citra buruk Soeharto dalam kasus korupsinya di Jawa Tengah. Ketika Ahmad Yani diangkat menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, DI Panjaitan diangkat menjadi asisten 4 logistik Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat sejak 1 Juli 1962. Posisi Menpangat itu kira-kira saat ini setara dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Dalam jabatannya yang baru itu mulanya ia masih berpangkat kolonel. Tahun berikutnya DI Panjaitan dapat bintang dan menjadi Brigadir Jenderal pada tahun 1963. Akan tetapi posisinya sebagai orang dekat Yani membuat ia masuk daftar penculikan oleh kelompok perwira pimpinan Letnan Kolonel Untung. Dini hari 1 Oktober 1965, sepasukan penculik pimpinan Sersan Soekarjo menyatroni rumah DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin 53 Kebayoran Baru. Gerombolan itu masuk ke halaman rumah dan melompati pagar karena pintu pagar yang terkunci. Pintu depan rumah DI Panjaitan pun ditembaki. Hingga orang-orang di dalam rumah yang tidur di lantai 2 pun terbangun. Di antara pasukan penculik yang sudah masuk rumah itu pun berteriak menyuruh DI Panjaitan turun. Suasana itu membuat DI Panjaitan mengambil pistol mitralyurnya yang ternyata macet. Demi keselamatan keluarganya, DI Panjaitan pun terpaksa menemui gerombolan itu di lantai bawah dengan memakai pakaian militer, juga dengan tanda pangkat jenderalnya. Namun ketika DI Panjaitan turun, salah satu keponakannya yang bernama Albert berteriak menyuruh DI Panjaitan supaya tidak turun. Akan tetapi DI Panjaitan tidak menghiraukannya. DI Panjaitan turun setelah berdoa lebih dulu. Dari kamarnya di lantai atas, Catherine putrinya melihat ayahnya berhadapan dengan para penculik. Putrinya melihat DI Panjaitan yang religius itu berdoa sebelum anggota gerombolan itu memukul kepala ayahnya yang sedang berdoa. DI Panjaitan pun langsung jatuh dan sebuah tembakan memberondong ayahnya. Setelah Panjaitan tersungkur,
Para penculik menyeret sang jenderal ke dalam truk dan membawanya pergi ke lubang buaya dalam kondisi yang sudah menjadi mayat. Dengan rasa takut, Catherine akhirnya memberanikan diri turun ke tempat ayahnya ditembak. Akan tetapi yang tertinggal hanyalah darah dan cairan otak serta sebagian rambut kepala ayahnya di lantai halaman depan garasi. Beberapa hari kemudian, Dei Panjaitan bersama perwira lainnya ditemukan di sebuah sumur tua di lubang buaya. Jenazah-jenazah itu kemudian dibawa di atas Panzer Saracen pada 5 Oktober 1965, tepat saat hari ulang tahun ABRI yang ke-20, ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di hari itu, Dei Panjaitan yang dianumertakan sebagai Mayor Jenderal juga diangkat menjadi pahlawan revolusi.